Pada era sebelum NKRI terbentuk, dahulu kala Nusantara masih terpecah-pecah menjadi beberapa kerajaan. Setiap kerajaan dipimpin oleh seorang raja. Banyak sekali kerajaan besar yang tersebar di tanah air, di antaranya Majapahit, Kutai, Singasari, Pajang, hingga Mataram dan masih banyak lagi. Dari semua kerajaan yang ada, masing-masing mempunyai otoritas dan kedaulatan sendiri-sendiri. Untuk kerajaan kecil yang menjadi taklukan dan jajahan, biasanya menyetorkan pajak dan upeti pada kerajaan besar yang menaklukkannya. Kerajaan besar yang memiliki armada dan prajurit yang kuat, biasanya cenderung akan melakukan ekspansi ke kerajaan yang lain untuk memperluas wilayah dan kekuasaannya. Dan kerajaan yang diekspansi pun tentunya akan bertahan, akan melawan dengan sekuat kekuatan yang dimiliki. Jika ini terjadi, maka bisa dipastikan perang besar pun tak bisa dihindarkan. Nah, dalam ulasan kali ini, kita akan membicarakan dampak dari peperangan tersebut, terutama penanganan korban dari perang yang tentunya banyak prajurit dari kedua belah pihak yang meninggal atau luka-luka. Luka karena sabetan pedang, luka karena panah, tombak, dan luka patah tulang. Untuk penanganan pengobatan zaman dulu, nenek moyang kita mengandalkan dukun dan tabib. Karena di masa itu belum mengenal dokter dan operasi. Metode yang digunakan kala itu ada berupa kerok, urut, ita-ita, pijat bergoto, dan lain-lain. Kesemuanya menggunakan media dari alam seperti getah pohon, dedaunan, dan semacamnya. Untuk penanganan patah tulang menurut literasi dan berbagai sumber yang ada, dulu kita mengenal sangkal putung yang sangat diandalkan pada masa kerajaan dulu. Metode sangkal putung inilah salah satu metode yang dipertahankan dan dikembangkan untuk penanganan patah tulang. Tak henti-hentinya para pemuda yang peduli akan warisan leluhur melakukan riset tentang metode penanganan patah tulang yang dikenal unik dan terbukti mujarab ini. Salah satunya seorang praktisi dari Kabupaten Boyolali yang bernama Sufyan Al-Kayis. Dia sangat konsen dan peduli untuk melestarikan dan mengembangkan metode pengobatan peninggalan leluhur ini. Dengan tidak meninggalkan nilai kearifan lokal yang sudah ada, Sufyan Al-Kayis mencoba mengkombinasikan metode kuno ini ke dalam terapi modern, dan hasilnya sangat ampuh dan bisa dipertanggungjawabkan secara medis dan ilmiah. Sufyan Al-Kayis bertekad untuk mengembangkan metode sangkal putung dan mengenalkan pada masyarakat, baik di negara sendiri hingga mancanegara. Karena menurutnya, metode pengobatan asli Indonesia ini harus lestari dan tidak punah di tengah modernisasi medis yang tentunya biayanya sangat mahal hingga sulit dijangkau oleh kalangan bawah. Melalui neosangkal putung yang didirikannya, Sufyan Al-Kayis mengadakan pelatihan dan pengkaderan. Pengkaderan untuk terapis, untuk pemuda-pemuda yang tertarik dan mencintai budaya leluhur. Tidak hanya di dalam negeri, dia juga merambah ke Timur Tengah, tak terkecuali negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan negara lainnya. Sufyan Al-Kayis hadir menyederhanakan keilmuan sangkal putung, bertujuan supaya mudah dipelajari oleh generasi-generasi berikutnya. Dan alhasil, metode ini sangat diterima dan dikembangkan di mancanegara. Hingga saat ini, neosangkal putung yang dinahkodai langsung oleh Sufyan Al-Kayis sudah memiliki 5 klinik utama yang tersebar di wilayah Solo Raya. Semua klinik ditangani oleh terapis-terapis terpercaya, berpengalaman dan handal di bidangnya. Sufyan Al-Kayis berharap agar generasi sekarang dan selamanya selalu melestarikan budaya dan kearifan lokal agar tidak punah oleh kemajuan zaman yang masif. Karena semua ini merupakan khasanah kekayaan bangsa yang sangat membanggakan.